Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Matematika Ekonomi 2, yaitu pokok bahasanya adalah persamaan diferensial parsial. Materi ini adalah kelanjutan daripada materi sebelumnya. Pertama-tama kita tahu dulu diferensial parsial atau persamaan fungsi parsial itu adalah sebuah fungsi yang hanya mengandung satu variabel bebas dan satu macam turunan. Misalnya, diketahui di sini adalah fungsi y sama dengan fungsi dari x. Jadi turunan pertama terhadap variabel x. Kemudian yang kedua adalah sebuah fungsi terhadap x dan z lebih dari satu variabel, yaitu x dan z. Maka turunannya adalah masing-masing. Yang pertama adalah terhadap x dan terhadap z dan seterusnya. Berikutnya kita mencoba menjelaskan tentang derivatif dari derivatif parsial. Maksudnya adalah kita mau melakukan turunan dari hasil turunan pertama, kemudian kita melakukan turunan kedua dari hasil turunan pertama itu, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu sederhananya dari derivatif parsial. Sebagai contoh adalah sebuah fungsi y sama dengan seperti yang ada di slide ini, Anda lihat sendiri. Dan dari persamaan y ini kita mau melakukan turunan terhadap masing-masing variabel, yaitu terhadap x dan terhadap z. Silakan Anda lihat hasilnya di slide berikut ini. Baik, dari hasil turunan pertama dari persamaan y, kemudian kita turunkan lagi menjadi turunan kedua dari hasil turunan pertama. Hasilnya seperti di slide ini. Silakan Anda lihat lagi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita coba menjelaskan hal yang berbeda juga, tapi ada hubungan dengan slide sebelumnya, yaitu tentang nilai ekstrim. Di sini kita tahu bersama bahwa sebuah nilai ekstrim ini terbagi dua, yaitu bisa maksimum dan minimum. Nah, berikutnya yang paling penting Anda ketahui adalah yang pertama adalah sebuah fungsi terhadap x dan z itu, yang pertama turunannya adalah masing-masing sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah hasil turunan keduanya dari hasil turunan pertama itu, kemudian dibandingkan dengan nilai hasilnya. Jadi jika hasilnya itu dia lebih kecil dari 0 alias negatif, berarti fungsi itu dikatakan maksimum, atau sebaliknya. Jelasnya silahkan Anda lihat di slide ini.
Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, mari kita lihat contoh sama-sama. Contoh yang pertama, mudah-mudahan dengan contoh ini lebih memperjelaskan apa yang kita belajar pada slide sebelumnya. Berikut ini adalah, silakan Anda lihat sendiri, diketahui sebuah fungsi yang terdiri dari dua variabel X1 dan X2. Silakan lebih jelasnya silakan lihat pada slide ini. Dan hasil jawabannya dari masing-masing X1 dan X2. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Mudah-mudahan dengan contoh pertama ini, dengan jawabannya, harapan dari Pak Ali Anda bisa paham. Kalau belum paham, nanti kita ketemu di perkuliahan untuk Anda bertanya. Tapi Pak yakin 100% Anda bisa. Baik, ini adalah contoh yang kedua dari contoh yang pertama tadi. Sama, hanya kalau kita bandingkan, kita lihat pada persamaan ini adalah ditanya, kelanjutannya adalah sebuah fungsi ini apakah dia maksimum atau minimum. Lebih jelasnya silahkan Anda lihat di slide berikut ini. Oke, sepertinya jelas ya. Dari slide ini hasil proses matematisnya dan berdasarkan turunan pertama ini adalah masing-masing nilai X-nya adalah 6, Z-nya adalah Y-nya adalah 16 dan Z-nya sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita lanjut pada slide berikutnya adalah berdasarkan hasil turunan pertama tadi di slide sebelumnya, kita belum dapat memastikan bahwa fungsi tersebut apakah maksimum atau minimum. Nah, di slide ini, dengan cara yang ada pada dua slide sebelumnya tadi, kita dapat menentukan apakah fungsi tersebut maksimum atau minimum. Caranya adalah dengan kita buat turunan kedua dari hasil turunan pertama tadi. Hasilnya berdasarkan pada slide sebelumnya tadi, kita mendapatkan hasil turunan kedua dari masing-masing variabel X dan variabel X dan Z itu adalah negatif 2. Nah, nilai ini kemudian kita bandingkan dengan persyaratan kedua tadi adalah dia menunjukkan bahwa dia negatif alias lebih kecil dari 0. Artinya bahwa fungsi dalam soal itu adalah maksimum. Nah, besarnya nilai maksimum itu adalah Y sama dengan 16. Demikian, mudah-mudahan contoh soal yang pertama dan yang kedua ini dapat memudahkan Anda untuk nanti Anda mempersiapkan diri untuk tugas-tugas berikut atau dalam tes-tes berikutnya.
Wassalam. Demikian paparan singkat dari video Pak Ali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Harapan dari Pak Ali adalah sukses buat Anda, dan apa yang Pak Ali bahas ini Anda bisa paham semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.